itu menjadi Benar. sangat penting. Bicara Benar. orang miskin, kemarin kita ngobrol sama Mas Jando, bicara tentang orang miskin itu juga positioningnya data dari supradesa ke desa berbenturan dan seterusnya, korbannya teman-teman kepala desa, perangkat desa yang kemudian harus berbenturan dengan masyarakat yang menyangka atau yang menuduh bahwa data-data itu adalah partisipasi peran dari perangkat desa, padahal tidak ada dari situ. Nah, ada juga kesadaran kemudian kita harus mulai riset atau merestart cara gaya hidup kita yang tadinya mesti ngumpul ngeriung, sekarang pakai Zoom, tidak harus memenuhi jalan untuk kita pergi-pergi dan seterusnya. Nah, ada juga akhirnya kesadaran bahwa ternyata kalau kita ngomong aplikasi, ngomong data dan seterusnya, desa kita juga masih ada yang blank spot dan seterusnya gitu kan. Nah, ini saya yakin Mas Budiman juga sudah memetakan lah, sudah melakukan mapping, apalagi aku nggak ngerti ini prosesnya seperti apa. Dulu kan ada semangatnya bahwa semua desa harus bisa berakses internet dan seterusnya. Saya masih ingat betul tuh bagaimana cita-cita besarnya dengan ide-idenya. Apa kabar sebenarnya pemetaan hari ini, Mas Budiman ketika menggagas inovator 4.0 pasti juga sudah ada mapping lah. Oh, real pasukan kita itu sebenarnya kayak gini, real kondisi kita itu kayak gini. Kalau musuh sama ini mungkin ya kita selesaikan di tengah jalan. Saya kira apa yang disampaikan Mas Koco tadi bukan pertanyaan tapi pernyataan, dan itu saya iyakan semua. Apa yang menjadi asumsi sampean itu adalah persis yang menjadi asumsi kami. Persis. Soal data yang acak-acakan, kita bedah satu-satu ya. Saya menulis di Kompas beberapa hari yang lalu. Beberapa minggu lalu, di bulan April, dimuat. Judulnya Berdana, Berdata, Berdaya. Usulan saya adalah di era krisis hari ini, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, ya Thomas, ketika industri pariwisata ambruk, industri manufaktur ambruk, maka yang dibutuhkan orang adalah uang cash, uang tunai. Oke. Sebelum krisis pandemi, ekonomi bisa berjalan tanpa harus setiap orang pegang uang tunai. Tapi di era pandemi, ekonomi tidak akan bisa berjalan kalau tidak setiap orang pegang uang tunai. Karena itu, dalam artikel saya di Kompas tanggal 7 April, jika tidak keliru, saya bilang, masyarakat harus berdana. Seorang-orangnya seenggak-enggaknya yang berusia 15 tahun ke atas sampai yang tua. Kalau 15 tahun ke bawah nggak usah lah. Jadi kalau satu rumah ada Mas Koco punya istri, berarti dapat. Ada kemudian anak yang masih dewasa 15 tahun misalnya, ada 2 orang ya dapat. Kalau ada adiknya yang di bawah 15 tahun nggak dapat misalnya. Harus. Dan nggak perlu pakai data. Selama dia warga negara Indonesia 15 tahun ke atas. Misalnya kayak gitu, misalnya 15 tahun ke atas. Nggak usah bicara miskin, nggak usah bicara kelas menengah, nggak usah bicara kaya. Sekarang semua sedang terancam. Saya kemarin diceritakan seorang teman saya, Rio Hasan, neuroscience, ahli neuroscientist. Orang inovator juga. Dia cerita, stres ada orang pasiennya dan mengalami gangguan saraf mau dioperasi. Tahu nggak Mas, dia pengusaha kaya minta ngutang. Aku harus operasi. Ya udah, diturunkan harga operasinya 12 juta rupiah. Dia pun masih nggak bisa bayar, Mas. Padahal dia pengusaha yang sukses. Gara-gara pandemi corona ini. Artinya secara cash dia nggak pegang. Nggak pegang. Harus bayar 12 juta untuk operasi otaknya. Dia pun nggak mau, udah di diskon habis-habisan. Dan itu bukan 1-2 orang, Mas. Kelas menengah atas, Mas. Artinya apa? Setiap orang hari bagi butuh cash. Negara harus menyediakan. Uangnya dari mana? Realokasi. Ada beberapa sisa anggaran Silpa tahun 2018, sisa anggaran lebih tahun 2020 itu ada. Digabung dengan semacam zakat merah putih. Orang-orang yang
tabungan rekeningnya 10 miliar ke atas, suruh nyumbang. 10 miliar ke atas, suruh nyumbang 100 juta. Orang yang tabungnya 1 miliar sampai 10 miliar, suruh nyumbang 10 juta. Orang yang tabungannya 100 juta sampai 1 miliar, suruh nyumbang 1 juta. Nah, kira-kira gitu. Dikumpulkan itu cukup minimal untuk 4 bulan. Ngasih jatah 1 juta orang per bulan selama 4 bulan untuk yang 15 tahun ke atas. Terutama yang menengah ke bawah. Tapi kalau yang kaya-kaya kasih aja 250.000 rupiah. Ya. Itu Mas. Karena dengan demikian nggak ribet pendataan segala macam. Kita pendataan acak adut ada berbagai versi, ya toh? Habis waktunya berdebat di soal pendataan. Lebih baik selama kamu warga negara Indonesia punya KTP, kasih uang itu. Tapi konsolidasikan harus ada kepercayaan. Ditarik dari rekening orang tadi itu dan hitung-hitungan tadi itu, Mas. Sekarang ini semua orang lagi jatuh, ya, Mas. Semua orang lagi jatuh, berjatuhan dari tingkat tinggi. Yang harus dilakukan oleh negara adalah menyediakan matras supaya jatuhnya empuk, tidak ke lantai keras. Mau yang di lantai atas, mau di lantai tengah, lantai bawah, pada jatuh. Saya kira itu. Saya kira itu, Mas. Oke, by the way, mungkin dari apa yang disampaikan tadi sama artinya apa yang dilakukan oleh Menteri Desa dengan kebijakan yang penting nggak punya KTP nggak apa-apa, yang penting ada saksi bahwa memang itu warga, berarti dapat bantuan, memang mestinya dapat bantuan ya dibantu aja, tidak perlu harus ada nik dan ya, jangan perlu ada lihat miskin kaya, Mas. Semua orang lagi jatuh. Sekarang mungkin aku pengen mencoba ketemu Mas Budiman ini kan jarang-jarang juga nih. Kita terakhir apalagi salah ini Mas 2012 ya Mas. Iya. Nah, aku mungkin pengen tahu agenda agenda ke depan ketika inovator 4.0 sempat aku searching, sepertinya juga ada sekjen partai juga ada di situ barengan sama Mas Budiman. Ini agenda gerakan sekjen partai nggak ada, Mas. Dimotori dari agenda partai atau gimana, Mas? Sekjen partai maksudnya siapa? Mas Hasto gitu? Oh, nggak ada, nggak masuk. Oh, enggak ya? Nggak masuk, nggak. Saya sempat lihat yang relawan inovator, beda ya berarti ya? Oh, beda, Mas, beda. Oke, mungkin supaya clear artinya. Justru gini, di inovator itu kan ada orang Golkar, Mbak Hetifah ada anggota DPR, ada orang Golkar, ada orang PSI, Dini yang sekarang staf sus presiden. Orang PSI ada, orang Golkar ada, ada orang Golkar sama orang PSI, orang PDI-nya malah cuma satu barangkali di pengurusan. Yang lainnya non partai. Gitu. Yang lainnya non partai. Jadi non partai mayoritas non partai nggak ada hubungan dengan partai politik. Ada orang Golkar, ada orang PSI. Saya kira itu. Dibagi cerita dong roadmap-nya kayak apa. Jadi mungkin kalau kita bisa berkolaborasi dan teman-teman di desa juga bisa mengikuti apa yang sedang sekali lagi, Mas. Yang kita lakukan di inovator ini tidak terlepas dari desa. Di inovator ini ada 3 jenis orang dengan 3 jenis keahlian. Oke. 1, orang-orang yang ilmunya, keahliannya dan profesinya itu ingin menciptakan smart and well organized society, ingin menciptakan masyarakat yang cerdas dan terorganisir dengan baik. Oke. Apa itu? Para pendidik, para budayawan, entah internasional, entah nasional, entah lokal, nggak ada urusan. Apapun gelar pendidikannya, lulusan SMA pun boleh, kita nggak berbicara soal gelar. Kemudian para psikolog, anggota DPR, karena dia membuat undang-undang kan, atau anggota DPRD, atau bupati, ada. Ini saya golongkan sebagai orang-orang yang ingin menciptakan masyarakat yang cerdas dan terorganisir dan baik.
lewat ilmu ekonominya, lewat pendidikannya, lewat psikologinya, lewat kebijakannya yang dia buat, atau undang-undang yang dibuat. Ini satu kelompok. Mau di level nasional, mau level provinsi, mau level kabupaten, kota, sampai desa. Kepala desa juga ada di inovator. Kepala desa masuk sini juga ada. Oke? Itu adalah orang yang ingin membuat masyarakat yang cerdas dan terorganisir dengan baik. Kedua adalah kelompok orang yang keahliannya, profesinya, sekolahnya, kuliahnya, gelar sarjananya, risetnya adalah orang yang ingin menciptakan alat yang cerdas. Ahli komputer, ahli ilmu data, ahli blockchain, ahli 3D printing, mesin cetak 3 dimensi yang bisa mencetak, membuat gelas, membuat meja, bahkan membuat rumah, bisa ditaruh di rumah mesin itu. Ahli satelit, ahli kuantum, komputer kuantum, ahli handphone. Jadi wong-wong orang-orang yang keahliannya bikin alat. Kalau tadi keahliannya membuat masyarakat dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan macam-macam. Ini golongan kedua. Mereka yang bisa membuat alat. Entah itu level internasional, entah itu level nasional, entah level lokal. Dan banyak yang level lokal juga melakukan pelatihan bikin AI di desa-desa. Kita lagi inovator membuat sekolah bagi orang desa untuk membuat kecerdasan buatan, membuat machine learning, membuat drone. Kita latihkan. Kita akan buat sekolah itu. Kita akan launching. Uangnya nanti bayarannya sederhana aja, tapi nanti dipakai untuk beli beras, beli lauk pauk untuk orang kota yang kehilangan pekerjaan. Jadi uang bayaran sekolahnya dipakai untuk membantu beli lauk pauk untuk orang-orang kota yang kehilangan pekerjaan. Kita buat gerakan namanya peduli pangan juga soalnya. Nah, ketiga, kalau tadi kedua ya, ketiga adalah orang-orang kita kumpulkan ahli-ahli profesi, preset-preset, orang-orang kuliahan, sarjana, dokter, kuliah di luar negeri, kuliah di dalam negeri, sekolah di kampung, yang keahliannya adalah ingin membuat tubuh manusia itu cerdas. Ahli ilmu saraf, ahli rekayasa genetik, ahli virus, ahli vaksin. Ini ada teman kita inovator di Oxford. Nanti jam 3 sore kita dialog di Zoom. Dia ikut terlibat dalam riset vaksin anti COVID ini. Yang sudah diuji coba di 2 jenis kera. Nah, dia membuat vaksinnya itu dari vaksin yang dari virus yang ada di tubuh simpanse yang sudah dijinakan. Vaksinnya itu. Nah, jam 3 kita dialog. Jam 3 sore ini. Nah, ini teman-teman yang kita kumpulkan. Untuk apa ya? Untuk Indonesia. Untuk apa? Untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era revolusi 4.0, menghadapi digitalisasi. Yang kita perkirakan akan terjadi 5-10 tahun atau 15 tahun lagi. Gak taunya dengan adanya COVID ya, harus bergerak cepat. Kita dirikan inovator 2018, harapannya 10 tahun lagi, kira-kira 2028, 2030, 2029, kita akan menghadapi itu semua. Bukan cuma Indonesia, dunia. Indonesia, dan ketika ada Indonesia berarti ada 74.954 desa. Dan itu tidak boleh ketinggalan. Dan kalaupun terlibat, jangan menjadi objek yang 74.954 desa itu. Jangan jadi objek. Kita ingin buat ini supaya nanti desa bisa menjadi subjek. Pelaku teknologi, pelaku ilmu pengetahuan, pelaku inovasi. Sehingga kalaupun kita menyongsong itu, ibaratnya revolusi 4.0 itu adalah sebuah gelombang pasang laut yang menyerbu masuk kampung Indonesia, orang desanya sudah punya perahu, motor sendiri yang bisa mereka kendalikan. Bukan keseret gelombang dan kemudian ikut numpang rakit, ikut menyelamatkan diri dengan numpang potongan-potongan pohon. Bukan. Kita perkirakan gelombang pasang itu 10 tahun, 15 tahun lagi, Mas. Dari arah robot. Nggak taunya tsunami yang lebih besar datang hari ini. Dari arah lain, virus. Untung beberapa teman sudah membuat perahu. Tapi jumlahnya masih belum cukup. Untung beberapa teman desa sudah belajar berenang. Tapi masih banyak yang belum belajar berenang.
Nah, makanya kita harus cepat-cepat ngajari renang, harus cepat ngajari bikin perahu, bikin teknologi dalam hal ini. Ya tadi itu, dari 3 jenis orang yang kita kumpulkan, mereka yang ingin membuat masyarakatnya cerdas dan terorganisir dengan baik, mereka yang ingin membuat alat-alat teknologi dengan baik, dengan cerdas, dan mereka yang ingin membuat tubuh manusia Indonesia secara biologis, secara fisik juga sehat. Itu Mas. Oke, berarti yang saya tangkap bicara inovator, bicara tentang bagaimana kumpulan orang-orang yang peduli, bagaimana kumpulan orang-orang yang punya inovasi dari sisi bagaimana membangun kecerdasan, membangun kesehatan, dan kemudian mengembangkan teknologi alat-alat pendukung. Nah, peta atau potret yang sudah Mas Budiman lihat hari ini desa-desa sebenarnya seperti apa? Karena kan mungkin membangun manusianya menjadi lebih penting ya, membangun kecerdasan, membangun kesadaran dan seterusnya. Karena kesehatan juga. Bicara duitnya ada, tapi kalau kemudian kecerdasannya nggak ada, gitu kan, akhirnya juga pemanfaatannya, harapannya waktu itu kan Mas Budiman dan teman-teman ada alokasi dana desa dana desa dari pusat yang cukup besar itu kan harapannya kan kemudian memang kemudian itu jadi kekuatan untuk membangun ekonomi desa kan gitu. Tapi ketemunya ketika kemudian duit masuk cuma dibuat lomba bikin gapura yang ratusan juta, membuat jalan sawah dari beton dan seterusnya kan secara ekonomi secara dampak ekonominya agak kurang walaupun secara fisik tetap kelihatan kan lebih terlihat kan gitu. Nah, tahapan mungkin Mas, tahapan dalam tahun ini atau tahun depan itu yang walaupun kita bisa ngomong itu semua bisa paralel, tetapi kemudian bicara prioritas Mas, prioritasnya ada di bagian mana ini yang Mas Budiman persiapkan ini? Pertama gini Mas, sekali lagi kita menghormati asas rekognisi desa. Ya. Desa mengatur dia sendiri. Kalau memang musyawarah desa memutuskan bikin gapura ya nggak masalah toh. Iya. Ya kita hormati itu. Tapi kita kan boleh ngomong toh sebagai teman perjuangan pasti tidak menyesatkan gitu ya kira-kira ya. Bedakan dengan bikin jalan fisik Mas. Kalau bikin jalan fisik itu bagi saya keharusan. Bikin jembatan bagi saya itu. Tapi kalau jalan beton di tengah sawah kan bermasalah juga Mas. Oh iya. Aku sempat lihat itu. Tengah sawah ya. Tengah sawah kan kalau jembatan nggak apa-apa Mas ya. Nggak perlu beton kan gitu. Ya kalau jembatan nggak apa-apa lah ya jembatan. Iya kalau itu ya. Kampung nggak apa-apa. Oke jangan tengah sawah. Oke. Itu nggak ada masalah. Nah saya sebagai seorang teman seperjuangannya orang desa dan saya orang desa juga. Kalau ditanya, pertama saya bukan kepala desa, tapi pertanyaan adalah seandainya Budiman Sujatmiko menjadi kepala desa gitu kira, ya lebih enak ya. Seandainya Budiman Sujatmiko menjadi kepala desa dalam rapat musyawarah desa, saya akan ngomong apa? Ini misalnya periode pertama saya 6 tahun menghadapi COVID. Pertama, saya akan usulkan sebagian dana desa pakai uang cash untuk pegangan orang rakyat tuh. Itu untuk tahun ini. Tahun ini itu dulu Mas. Misalnya desa saya dapat 1 miliar, 1,4 miliar dengan ADD dari kabupaten ya. Saya akan dalam rapat musyawarah desa, saya Budiman Sujatmiko kepala desa X ya. Saya mengusulkan karena kita menghadapi pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk tahun ini kasih cash kepada 15 tahun ke atas untuk pegangan. Itu aja dulu. Jika ada sisa, katakan 1 bulan 500.000 katakanlah begitu ya. Jika ada sisa, ya, jika ada sisa, pakai itu untuk, tapi kan ada kartu prakerja segala macam kan gratis segala macam ya, gratis jadi nggak usah. Pakai itu untuk modal BUMDes. Kalau ada sisa untuk modal BUMDes. Misalnya belum ada BUMDes, tapi kalau udah ada BUMDes, ya investasi di BUMDes. BUMDes di bidang apa?
Menurut saya, BUMDes di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi. Atau pendidikan dan pelatihan teknologi pertanian. Kalau dia desa pertanian. Kalau dia desa pantai ya teknologi dan pelatihan teknologi perikanan misalnya. Kalau desa agrari, pelatihan untuk teknologi pertanian. Kalau dia desa perkebunan, pelatihan teknologi perkebunan. Atau tadi ya teknologi informasi. Itu bisa digatuk antara informasi dengan pertanian atau informasi dan perikanan bisa digabung. Kenapa pelatihan? Nanti BUMDes ini memberikan sekolah khusus bagi orang desa manapun, terserah. Mau atau orang kecamatan yang bukan warga desa kita, atau warga desa kita yang belum punya, ya khusus ini bayar. Nanti, kenapa? Satu, kita yang mendapatkan pendapatan dari BUMDes itu. Kedua, agar desa-desa tetangga juga punya sumber daya manusia yang siap mengembangkan teknologi artificial intelligence. Kenapa saya beri katakan gini, Mas Koco? Karena kita, teman-teman sedang berpikir itu dan sudah membuat itu konsepnya dan sudah pernah melakukan prakteknya di Pemalang. Ratusan desa itu kita buat semacam CTO, setiap desa punya CTO, Chief Technology Officer. Kepala teknologi di tiap desa, anak-anak muda. Dia menjadi kepala kayak semacam apa ya? Kepala BPPT-nya desa lah, kira-kira gitu. Anak muda yang khusus membantu kepala desa untuk mengembangkan pendataan yang tadi disampaikan sebutkan. Data kemiskinan, data pertanian, data perikanan, data science, komputer, internet, ya tadi disebutkan juga teknologi informasi kan. Nah kita ingin tiap desa punya itu, tapi karena nggak cukup siap, ayo belajar, kita siapin. Yuk di desa saya kita buat keuntungan juga dong, mereka bayar kok, gitu kan? Nanti dikasih beasiswa oleh desa tetangga kita, dikasih beasiswa oleh desa-desa di kecamatan kita, nggak apa-apa, bagus toh. Sambil kita ingin desa mereka juga berkembang. Sehingga kemudian kita bisa bikin BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Antar Desa, nanti kita kembangkan. Kenapa BUMDes ini kita kembangkan menjadi BUMADes, dan BUMADes macam apa? Yang saya bayangkan Mas, BUMADes Big Data. BUMADes terdiri dari 10, 20, 30, 40, 50 desa. 2 kecamatan, 3 kecamatan, atau mungkin 200 desa, 1 kabupaten, nggak apa-apa. Bikin BUMADes di Kabupaten Cilacap, kampung saya, atau Banyumas. Ya toh? 300 desa, 311 desa di Banyumas misalnya. Bikin BUMADes Big Data, Mas. Kenapa Big Data? Ya nanti kita bisa bikin perusahaan semacam ojek online, dimiliki oleh BUMADes itu. Atau perusahaan e-commerce, atau perusahaan belanja buku seperti Amazon, atau perusahaan kesehatan, klinik, telemedicine, kayak Halodoc, tapi sekarang yang punya orang desa, bukan punya Singapura, Halodoc punya Singapura, punya luar negeri lah sahamnya. Ini enggak, yang punya saham orang-orang desa se-Banyumas, atau se-Cilacap, atau se-Ponorogo, atau se-Temanggung, terserah lah. Oke. Mas, sumber daya manusia dari mana? Orang desanya banyak enggak kuliah, gampang. Tuku uang pinter, beli orang pinter. Lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM, lulusan informatika ITB, lulusan manajemen UGM, lulusan Fakultas Hukum UI untuk jadi corporate lawyer-nya, manajemen UGM untuk jadi CEO-nya, informatika ITB untuk jadi CTO-nya, Chief Technological Officer-nya. Dah, anak-anak muda kita bayar, kita gaji mereka. Ketimbang kerja di Google, ketimbang kerja di Gojek, ketimbang kerja di Tokopedia, sudah, kamu orang Banyumas kan, orang Cilacap kan, boleh pulang. Tak gaji, mungkin tidak sebesar gaji mereka kamu di sana, tapi sambil ngabdi nusa bangsamu, tetangga ngabdi paklikmu, bulikmu, mbahmu, pakai buitmu, kuburannya leluhurmu, gitu ya. Tak gaji, mungkin 2/3 gajinya. Tapi kan kamu senang, ini punya tetanggamu, orang tuamu punya saham di perusahaan ini. Atau kalau bisa naik boleh juga sih gajinya, nggak apa-apa. Kalau perlu dikasih insentif tinggi. Atau yang gaji orang sak Banyumas atau se-Cilacap atau se-Temanggung, ya toh, misalnya Temanggung berapa desa, Mas? Temanggung itu ada 250 seki 6 kalau nggak salah ya. 256. Oke, urunan 1 juta 1 juta. 256 juta, ya toh? 1 bulan. Urunan 1 juta sebulan. Untuk gaji lulusan ITB, lulusan UI, lulusan UGM.
berapa? Kira-kira 70 juta? 70 juta per orang per bulan? 1 juta per desa urunan untuk gaji si lulusan UGM, lulusan UGM jadi CEO-nya, lulusan ITB jadi ahli teknologi informasinya, lulusan UI-nya jadi lawyer-nya, corporate lawyer-nya untuk negosiasi, untuk macam-macam. Bikin BUMDes bersama, 256 desa kumpul gawe BUMDes bareng. BUMADes baru usaha milik arta desa bergerak bidang teknologi, big data, teknologi apa, mau bikin ojek online, mau bikin e-commerce, marketplace, mau bikin online learning, mau bikin online kesehatan, dokternya lulusan UI, lulusan Unsud, misalnya gitu, UGM, aku potong gitu. ya. Ya, gitu loh. Dengan apa kondisi sejak bicara bisnis, bicara bisnis, kita melihat bahwa opsinya kan ada dua tuh kalau kita bicara bisnis. Apakah kita memang membangun yang dari nol, taruh kata seperti siapa Mas Menteri Pendidikan gitu kan, membangun Gojek dari nol, kemudian diakuisisi oleh para pihak kemudian jadi gede gitu kan, atau kemudian kita menjadi yang mengakuisisi kan gitu, artinya oh ini Tani Hub punya potensi kan gitu, oh ini apa punya potensi yang itu terkait desa. Boleh. Itu mungkin lebih cepat, lebih menarik dan mungkin inovator bisa dalam memfasilitasi, melakukan konsolidasi, fasilitasi, mengumpulkan. Saya sempat membayangkan juga ketika kemudian ada satu perusahaan apa yang memang itu menjadi satu kebutuhan bersama masyarakat, kemudian bicara ada 74.000 desa gitu kan. Ketika 74.000 desa ini kemudian share atau belanja saham nih masing-masing 100 jutaan lah dikumpulin jadi satu duit gede kan gitu. Nah, ini perlu orang yang memang sudah teruji melakukan konsolidasi dan seterusnya. Komentar Mas Budiman ketika mungkin aku mikirnya agak aneh atau agak liar kayak gitu gimana? Enggak, Mas. Apa yang sampean pikirkan itu juga sudah pernah kita diskusikan dan kenapa tidak? Wong saya pernah ngomong ke desa, kalian berpikir enggak suatu saat desamu punya ada kafe di Plaza Senayan, tapi yang punya adalah desamu. Kenapa tidak? Ada kafe elit, tapi pemilik saham mayoritasnya adalah BUMDesmu. Kan bisa kan, Mas? Apa yang sampaikan tadi juga bisa. Bisa Tani Hub dituku oleh desa 74.000 desa. Ya kenapa enggak? Bahkan saya lagi udah sempat ngomong dengan beberapa kepala desa, nggak usah semua 74.000 desa. Kita kumpulkan saja 1.000 desa yang kepala desa yang paling visioner. Ya, betul. Ya, yang cara berpikirnya kayak Mas Koco semua. Atau kayak kepala desa Ponggok semua. 1.000 masa nggak ada dari 74.000 yang cara berpikirnya kayak Mas Koco atau kayak kepala desa Ponggok misalnya dari 74.000 1.000 ya nggak usah sama persis tapi ya kurang lebih lah ya visioner lah ya. 1.000 aja kita kumpulkan se-Indonesia. Terus tadi urunan tadi kira-kira gitu ya. Kita sudah ngitung Mas. 20.000 desa bisa punya satelit sendiri. Ya. 20.000 desa bisa punya satelit sendiri. Urunan 200 juta. 20.000 desa punya satelit sendiri. Nanti satelit itu bisa disewakan ke bank, bisa disewakan kemana. Nggak usah 74.000 desa, Mas. 20.000 we. Nanti satelit itu bisa disewakan ke bank, bisa disewakan macam-macam, ke perguruan tinggi, dapat pendapatan si desa itu, macam-macam banyak. Ya, tapi Tani Hub segala macam biar bisa. Kenapa tidak? Kenapa saya ngumpulkan inovator itu kan orang-orang kerja masih ada di Amerika, ada kerja di Tesla, ada ahli baterai. Baru pulang ke Indonesia malah karena ingin mengembangkan industri baterai yang mandiri. Ada kerja di Microsoft, kepala Microsoft Asia yang mengkoordinasikan insinyur-insinyur Microsoft Asia, anggota inovator juga. Ada kepala inovasi Dubai
Kepala kantor inovasi Dubai itu orang Indonesia, anggota inovator juga. Kita bisa belajar bagaimana Dubai yang dari gurun pasir sekarang bisa luar biasa. Kenapa tidak? Kita punya desa-desa. Kita nggak gurun pasir, kita ada kelapa, kita ada ikan, kita ada cemara, kita ada macam-macam lebih subur. Yang gurun pasir aja bisa. Memang ada minyaknya sih. Loh, kalau soal minyak, Bojonegoro ada minyaknya, ada pohon jatinya. Di Arab cuma ada minyak, nggak ada pohon jati, cuma pohon korma. Di Bojonegoro ada minyak, ada pohon jati. Di Cepu ada minyak, ada pohon jati. Kepala kantor inovasi Dubai itu anggota inovator. Ya, kepala insinyur Microsoft Asia anggota inovator. Orang Indonesia loh. Orang Pekalongan, ya toh. Artinya di Silicon Valley banyak, di perusahaan macam-macam banyak. Ini kan sebagian orang, ini orang Indonesia semua dan sebagian orang desa. Dan mereka mau berkumpul di inovator kan punya visi, punya idealisme. Ya kan eman kalau dimanfaatkan. Kebetulan ketuanya saya Budiman Sujatmiko yang juga ketua Dewan Pembina PAPDESI, pengurus aparatur pemerintah perhimpunan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Dan saya orang desa, dan saya juga temannya orang desa, dan saya punya teman orang ini kalau nggak dimanfaatkan percuma. Bukan saya yang rugi. Kalau saya mau jadi kaya, Mas Koico, orang-orang itu yang ratusan itu bisa membuat saya jadi kaya raya, tapi kan bukan itu cita-cita saya. Saya sampai sekarang juga masih ngontrak kok rumah. Anggota DPR 2 kali saya masih ngontrak, karena bagi saya punya rumah sendiri itu bukan agenda mendesak bagi bangsa. Budiman punya rumah pribadi itu nggak ada menentukan harga diri bangsa. Bagi saya, ini adalah penting untuk menjelaskan, ayo, duit wis ono, kuasa wis ono, uang sudah ada, kuasa sudah ada, wewenang sudah ada, wilayah sudah ada, aset berupa barang, tanah, pohon kelapa, pohon singkong, sudah ada. Yang belum ada kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wis tak kumpul ke. Nomor HP ku, aku sekalian sudah punya nomor HP ku, asalnya gitu, kasarannya ya. Terus orang desa masih ada miskin 5 tahun lagi. Entah saya yang bodoh atau kepala desanya yang rumudeng. Atau saya yang goblok. Tapi gini Mas, ini menarik menurut saya adalah mungkin kalau pelajaran yang dulu saya sempat terima dari salah satu pengajar saya mengatakan bahwa beda karakter antara teman-teman yang di desa sama teman-teman yang di kota. Artinya ada karakter melihat dulu baru percaya. Betul. Jadi saya percaya kalau ada wortel yang ukurannya besar itu kalau saya melihat kan gitu. Tapi ada juga orang yang percaya dulu baru bisa melihat. Artinya dia percaya bahwa wortel itu harusnya bisa besar gitu kan. Dia mempercayai itu, akhirnya kemudian dia berpikir, berinovasi dan seterusnya sampai kemudian membuat wortel itu memang bisa jadi besar. Nah, mungkin Mas, mungkin kan saya sih lebih melihatnya ada sisi itu yang kemudian kalau kita lihat zaman dulu di kampung kan nggak ada namanya bibit unggul yang dengan serta-merta petani mau tanam kalau nggak ada demplot kan gitu. Kalau nggak diajak lihat ini loh, ini dengan bibit yang ini hasilnya kayak gini, sekian lebih cepat bisa dipanen dan sebagainya. Kalau dia nggak ditunjukin, dia nggak berani mencoba kan gitu. Nah, inovator pasti orang-orang yang berani mencoba, bukan orang-orang yang kalau sudah lihat hasilnya baru percaya. Kalau inovator kan pasti orang-orang yang punya keberanian untuk mencoba. Nah, ketika mempertemukan yang ini, saya kebayang, kemudian inovator ada satu program tertentu yang memang seperti yang tadi disampaikan tadi, mungkin ada satu program yang kemudian satu aplikasi atau apa yang kemudian ini bisa ditunjukkan ke mereka, ke teman-teman, kemudian mereka bisa melihat ini loh, progres bisnisnya akan seperti ini. Jadi kalau BUMDes itu berinvestasi akan ada seperti ini. Jadi ketika
ada satu temuan yang punya potensi, itu yang masuk itu tidak kemudian investor dari Amerika, investor dari India, dari Australia, dari Cina dan lain-lain, tapi investor dari desa. Ini kayaknya tantangan serius untuk inovator 4.0 ini, Mas Bud. Betul, betul. Sepakat. Saya kira cara berpikirnya sama ya. Kalau terakhir jenengan bicara soal bibit, kita ada teman inovator yang sudah bisa bikin timun panjang, bisa panennya lebih sering, bisa bikin macam-macam. Wortel yang gede, jambu yang gede sudah ada. Dan kita memang berencana untuk melakukan pelatihan kelas itu. Sebenarnya kami, apa yang disampaikan tadi oleh Mas Koco mengenai dalam fitur investor forum, kita sudah membuat investor forum di Banyumas. Village Investor Forum pernah. Di level Banyumas. Ya, apa yang seperti dikatakan Mas Koco tadi sudah investor forum, tapi level Banyumas dulu nih. Karena dapil saya dulu kan. Jadi memang coba-coba di situlah. Tapi sebenarnya kita rencana tadinya bulan April, kalau nggak ada pandemi corona, kita lagi mau buat kongres IT desa. Sudah kita kumpulkan sekitar ribuan pegiat-pegiat IT desa. Wong desa dan tinggal di desa, tapi suka ngoprek. Sudah 5 ribuan, tempatnya sudah ada, ya toh, tempatnya sudah ada, tapi gara-gara corona bukan batal mundur. Itu saya tanggal 12 April tadinya sebelum bulan puasa. Kita sudah 5 ribuan orang di seluruh Indonesia, tepatnya di kawasan industri Jababeka sudah disiapkan gede betul. Tadinya juga saya mau mengundang Pak Jokowi, tapi karena corona kita batalkan lah nanti malah. Nah, karenanya sudah ada di kepala kita. Kongres itu rencananya mau seperti yang di Banyumas itu mau kita skala nasionalkan, persis mengundang bumdes-bumdes. Ya, ini loh. Jadi gini. Sering kan ada orang pintar di desa, tapi nggak dianggap oleh pejabat desa, betul tidak? Malah dianggap sebagai pesaing, ya enggak? Di desa sering nggak ketemu. Nah kita mau kumpulkan justru di tempat lain, loh ini loh, dia punya keahlian ini, kamu punya uang, investkanlah. Mempertemukan antara penguasa dan pengusaha desa, bumdes, dengan orang pintar desa di sebuah tempat bareng-bareng. Ini loh, hasil karya pertaniannya ini, hasil karya teknologi informasinya ini, seperti itu. Jadi sudah. Tapi karena corona kita nggak jadi, kita undur nantilah kalau sudah selesai. Itu Mas Koco. Saya sementara nggak bisa lama-lama karena saya. Ini sudah cukup 60 menit karena tadi agak tertunda. Udah 1 jam ya. Ini nggak berasa udah 11.09, jadi ngobrol kalau asik memang waktu nggak kerasa. Udah 1 jam tuh, sudah 1 jam Mas. 1 jam. Oh, nggak kerasa. Jadi ya udah. Ada bagian yang menarik dari inovator 4.0. Menurut saya ini bagian dari istiqomahnya Mas Budiman bicara tentang desa. Jadi ya itu desa kok, awalnya desa kok Mas. Kalau pesen orang tua itu katanya teman bakal tinemu. Jadi ketika teman bicara tentang desa, mungkin ketemu jalan untuk bagaimana membuat sesuatu yang akan besar. Bisa. Siap Mas. Dan kemudian, nanti kita kerja sama lah. Ya, Mas. Ya, oke. Nanti kita kontak-kontakan. Salam untuk orang desa ya. Oke. Ya, siap. Matur nuwun. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mas Budiman. Jadi yang ya lancar akhirnya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang tadi dengan Mas Budiman Sujatmiko. Ada beberapa bagian yang saya coba tangkap adalah ide tentang inovator desa yang kemudian coba dikembangkan. Inovator 4.0. Jadi memang lebih berkonsentrasi pada teknologi. Ini sesuatu yang menarik. Kita kapan waktu mungkin kita akan lebih kulik lagi inovasi-inovasi apa yang sudah tergabung di inovator 4.0. Dan memang inovator ini memang kalau meminjam istilah kemarin kita di kepoin desa spesial kemarin dari salah satu pembicara itu menyampaikan tentang
kudu ketara ben ketarik kan gitu. Harus terlihat supaya kemudian menjadi menarik. Nanti mungkin agenda-agenda seperti ini yang suka tidak suka kita mesti membuat forum-forum untuk kemudian menampakkan inovasi-inovasi kemudian menjadikan ini daya tarik untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf karena tadi agak tertunda sesaat karena urusan koneksi dengan narasumber. Semoga Kepoin Desa hari ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan pandangan-pandangan baru tentang bagaimana kawan-kawan di kerabat-kerabat di desa dan teman-teman yang berkonsentrasi untuk ikut membangun desa. Di Kepoin Desa, forum untuk kita memuliakan desa. Sampai di sini, kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa Senin sampai Jumat 10 sampai 11 pagi. Jangan lupa subscribe channel YouTube TV Desa. Salam bahagia Desa Indonesia.